belajar bagaimana caranya memodelkan sebuah heat exchanger ya. Heat exchanger di sini kan sudah pada tahu ya, fungsinya adalah sebagai alat penukar kalor ya. Sebentar. Oke, sebentar ya, saya ada sedikit kendala. Saya akan leave sebentar ya, nanti akan join lagi. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pada kelas kita hari ini kita akan mencoba membuat model dari sebuah cell and tube heat exchanger di sini ya. Nah, di dalam cell and tube itu ada dua bagian ya. Ada bagian shell ya, fluida yang mengalir di sisi shell, dan juga ada bagian fluida yang mengalir di sisi tubes ya. Makanya namanya cell and tubes gitu ya. Oke, ini adalah model yang akan kita gunakan. Kalian bisa download di kolom komentar, sudah saya bagikan linknya. Jadi cara ketiga kita mendefinisikan geometri di ANSYS yaitu menggunakan third party software ya, atau software pihak ketiga. Di sini bisa menggunakan SolidWorks salah satunya, yang saya yakin semuanya sudah familiar ya. Nah, kemudian nanti kita bisa import ya, menggunakan fitur import di bagian geometri ANSYS. Sebelum kita bisa import, kita harus ekspor dulu ya dari SolidWorks-nya ini ke bentuk yang dia bisa dibaca oleh ANSYS ya. Sebetulnya beberapa versi ANSYS itu bisa baca secara langsung ya, bisa baca secara langsung ekstensi
dari SolidWorks ya, baik dia dalam bentuk part maupun dalam bentuk assembly. Tapi akan lebih aman jika kita ekspor ke dalam ekstensi yang lebih general ya. Yang lebih general misalkan step, kemudian iJust, kemudian ada Parasolid ya dan lain sebagainya. Namun tidak setiap hasil ekspor itu kadang terbaca dengan baik ya. Jadi kita harus memilih mana kira-kira file ekstensi yang dia bisa dibaca dengan baik ketika kita import ke dalam ANSYS gitu ya. Nah, di contoh ini ya, di contoh Cell and Tube Exchanger ini itu diekspor ke dalam bentuk ekstensi Parasolid ya. Karena Parasolid itu cenderung bisa lebih diterima ya secara general, dan di situ biasanya kita tidak perlu melakukan tweaking lagi, kita tidak perlu melakukan adjusting lagi terhadap geometri yang sudah kita buat di SolidWorks ini gitu ya. Sementara kalau file extension yang lain, kadang tuh ada hal yang harus kita tweaking dulu sebelum dia masuk ke dalam proses meshing. Oke, di sini ada dua bagian ya. Ada bagian shell ya. Bagian shell yang ini. Saya kait dulu. Nah, ini adalah bagian shell. Bagian shell ini nanti akan dialiri dengan fluida panas ya. Fluida panasnya di sini adalah uap ya, uap air. Biasanya Cell and Tube ini kan banyak digunakan di industri power plant ya, di industri energi. Kemudian bagian kedua, part kedua di situ ada tubes ya. Nah, ini adalah bagian tube. Sebetulnya yang disebut sebagai tube adalah yang ini ya. Yang ini saja ya, bagian ini. Cuma di sini agar lebih sederhana ya. Jadi bagian-bagian yang lain seperti bagian headernya itu saya gabung menjadi satu kesatuan ya. Dan saya kasih nama di sini adalah headernya ya, bagian header dari tube-nya, kemudian tubes-nya itu sendiri, kemudian header outlet dan juga outlet-nya itu sendiri saya gabung yaitu subdomain bagian fluida shell dan juga subdomain bagian fluida di tubes ya. Nah, di tube sendiri itu nanti akan dialiri oleh air ya. Jadi fluida panasnya nanti akan berada di dalam shell, sementara fluida dinginnya itu nanti akan ada di bagian tubes seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal ekspor saja ya. Bisa diekspor. Nah, di sini ada banyak ekstensi. Saya sarankan diekspor ke ekstensi Parasolid ya atau ke step ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ANSYS-nya ya. Oke, kemudian di sini juga kita akan coba menggunakan fitur meshing bawaan dari aplikasi Flow-nya sendiri. Kalau kemarin kita kan menggunakan ANSYS meshing ya, ANSYS mechanical meshing. Nah, sekarang kita akan coba meshing menggunakan Fluent ya. Yang pertama di sini kita bisa membuat geometri dulu di sini. Jadi kalau minggu lalu kita menggunakan di bagian analisis sistem ini, kita langsung drag and drop bagian Fluent. Karena kita akan coba membuat bagian per bagian, mulai dari geometrinya dulu. Nah, di sini kita gunakan fitur import ya, import geometri. Kemudian pilih file yang tadi saya sertakan itu. Oke. Kemudian, nah, karena tadi di
SolidWorks kita belum memberikan name selection untuk boundary-nya, maka kita harus memberikan name selection ya. Kita buka pakai design modeler. Kenapa kok pakai design modeler, Pak? Ya sebetulnya bebas mau pakai space claim ataupun pakai discovery ya silakan saja ya. Cuma karena di sini untuk mengakomodasi kalian ya yang mungkin versi ANSYS-nya berbeda-beda, jadi saya pakai desain modeler yang lebih umum ya. Karena untuk yang ANSYS versi 2020 sampai 2021 itu kalau tidak salah dia masih space claim ya. Sementara 2022 ke atas itu sudah discovery ya, nggak ada space claim-nya. Tapi untuk semua versi ANSYS itu biasanya ada desain modelernya ya. Jadi agar lebih umum saja saya pakai ANSYS design modeler. Nah, di sini kita sudah import dari yang sudah kita buat tadi di SolidWorks ya. Di sini pastikan ada 2 part ya dan juga 2 bodies. Ini bagian selnya tadi, kemudian ini bagian tubes-nya ya. Nah, di bagian sel ini tadi ada ini ya, apa namanya? Baffle. Ini namanya adalah baffle ya. Baffle di sini selain dia berfungsi sebagai supportnya tubes ya, struktur supportnya tubes, dia juga sebagai turbulator ya. Jadi dia membuat alirannya itu menjadi turbulen. Ini yang pertama kita perlu ubah dulu, namanya kita ganti jadi shell seperti itu. Kemudian ini tube ya. Kemudian ini kita ganti ya jenisnya, kita ganti fluid. Defaultnya tadi adalah solid ya, kita ganti ini jadi fluid. Oke, setelah itu kita mau kasih nama ya, mau kita berikan boundary. Yang pertama kita mulai dari bagian shell dulu mungkin ya. Saya akan hide di sini bagian tube-nya, bagian shell. Ini nanti akan jadi wall ya. Ini juga wall, ini juga wall. Kemudian kita create name selection, klik kanan, apply, kemudian kita kasih nama wall, wall cell. Oke, kemudian kita generate. Nah, di sini akan muncul wall cell ya. Kalau kita pilih wall cell di sini, maka area yang tadi kita highlight ya, itu akan muncul lagi gitu ya. Kemudian di sini ada baffle ya, baffle. Nah, untuk baffle karena di sini baffle itu tipis ya, kemudian kalau kita zoom in di sini itu surface-nya banyak sekali gitu ya. Kita akan gunakan box selection ya. Box selection di sini cara mengaktifkannya kita tinggal pilih bagian atas ini. Nah, bagian select mode kita pilih box select. Di sini kita tinggal drag and drop saja seperti ini. Nah, maka di sini permukaan yang kita drag and drop tadi ya, yang kita pilih ya, itu akan terakhir seperti ini. Kemudian tinggal kita lakukan pada bagian yang satunya. Nah, di sini saya hanya membuat 2 baffle saja ya. Kalau cell and tube yang ada biasanya itu banyak ya. Baffle-nya lebih dari 2. Oke, setelah itu kita kasih nama di sini. Ini adalah baffle ya. Baffle kita generate. Atau saya ganti ya. Jangan baffle. Wall baffle. Agar nanti ketika dia desain di ANSYS, dia bisa terbaca sebagai wall. Oke, kemudian bagian shell, kita kembalikan dulu ke single select ya. Ini saya ingin bagian inletnya dari atas ya. Jadi saya pilih di arah Y positif, ini adalah inlet. Apply, ini inlet untuk shell. Kemudian outletnya berarti adalah bagian bawahnya ya kan. Ini outlet cell.
Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penamaan boundary-nya ya. Masih connect kan ya? Oke, masih. Sekarang tinggal bagian cube-nya. Ini kita hide dulu. Oke, ini bagian cube. Sama kita pilih untuk dinding bagian wall-nya. Oke, apply. Ini wall, wall cubes. Oke, kemudian generate, jangan lupa ya. Jadi habis kita memberi satu name selection, jangan lupa klik generate. Nah, saya ingin inletnya itu dari kanan ke kiri ya, agar nanti ketika kita memberi nilai itu ke arah Z positifnya. Jadi ini adalah inletnya. Inlet cube. Maka bagian di seberangnya itu adalah outletnya ya. Oh, generate dulu ya. Generate dulu. Outlet dari cube. Oke. Nah, kemudian bagian yang di dalam ini yang berbatasan dengan shell nanti ya, yang saling overlap, akan saya kasih nama ini sebagai ya, pastikan dia terpilih semuanya ya. Oke. Di sini ada 19 ya, ada cube-nya ada 19. Ini saya kasih nama wall cubes inner gitu ya. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penamaan boundary-nya ya. Ini sudah. Lagi coba sekali lagi. Jadi kita lihat di workbench-nya sudah centang hijau ya. Jadi seharusnya geometrinya sudah oke, sudah komplit. Sekarang kita tinggal melakukan fluent. Nah, di sini pilih yang fluent dengan meshing ya, with one meshing. Close dulu. Oke, sekarang kita masuk ke fluent meshing-nya. Oke. Di sini saya menggunakan 4 ya, 4 dari core CPU saya. Kalau kalian memiliki jumlah core lebih banyak silakan. Namun untuk yang versi student itu biasanya dibatasi maksimum 4 ya, 4 core yang bisa digunakan untuk parallel computing. Oke, kita sudah masuk di dalam fluent meshing. Ya, mengikuti workflow yang sudah disediakan di bagian kiri ya. Jadi enaknya fluent meshing itu dia lebih otomatis gitu ya. Jadi tinggal kita mengikuti alur yang ada di sini, nanti akan dibuat oleh si fluent meshing-nya sendiri. Kekurangannya itu kita tidak bisa mengira-ngira ya jumlah hasil mesh akhirnya itu nanti berapa. Yaitu ya kompensasinya ya, karena kita mengikuti otomasi di sini, makanya hasilnya pun juga tidak bisa kita perkirakan dengan harapan kita ya, dengan kemauan kita. Oke, yang pertama kita import geometrinya dulu. Oke, ini masih processing. Oke, ini hasil importnya tadi ya.
Oke, sudah lengkap ya. Sekarang, nah dia akan langsung pindah ke step keduanya, add local sizing. Apakah kita mau menambahkan local sizing? Nah, di sini kalau kalian misalkan bingung apa itu local sizing, kalian bisa klik help-nya di sini ya. Ini adalah choose whether or not you want to add local size control in order to create the surface mesh. Jadi di sini maksudnya apakah kalian mau memberikan perlakuan khusus untuk bagian-bagian di dalam geometri ini gitu ya. Maksudnya di sini apakah mau dibuat lebih kecil, misalkan ini enggak, itu kita bisa pilih di bagian ini. Nah, untuk contoh ini kita akan pilih 0 saja ya, agar lebih cepat ya. Jadi kita update saja. Nah, selanjutnya di sini dia akan menghitung secara otomatis minimum size-nya berapa, maksimum size-nya berapa ya. Ini adalah rekomendasi dari Fluent Meshing ya. Kita pasti bisa mengganti di sini. Tapi saya akan gunakan default saja seperti itu. Kemudian ada size function di sini. Nah, size function ini yang dia mengatur kerapatan dari tiap mesh ya. Di bagian-bagian yang misalkan dia berbentuk lekukan atau dia saling berdampingan, berdempetan gitu ya. Itu di sini di bagian size function. Defaultnya dia menggunakan dua, yaitu curvature dan proximity. Curvature ini untuk mengatur kerapatan mesh di area yang lengkung ya, seperti di bagian ini, di bagian header kan lengkung ya. Kemudian di bagian ini ya juga buletan ya, lengkung. Proximity itu mengatur kerapatan di geometri yang saling berdekatan, face to face-nya berdekatan. Nah, di sini saya akan menggunakan curvature saja ya, karena di sini untuk geometri yang saling berdekatan itu tidak banyak ya, paling hanya di bagian bevelnya saja. Ya. Face yang saling berhadapan ya, paling yang di sini yang close itu di sini ya. Sementara untuk bagian lain itu tidak ya, jadi saya akan gunakan curvature saja di sini. Kemudian curvature normal angle biarkan saja default ya. Curvature normal angle di sini kalian bisa klik juga di sini. Nah, di sini keterangannya ya. Kalau curvature normal angle-nya kita set 20 ya. Berarti di sini dia akan lebih rapat ya. Kenapa? Karena di sini untuk nilai normal angle curvature minimum 20 gitu ya. Dia akan diberikan mesh yang lebih rapat. Sementara kalau kita set normal angle-nya lebih besar, maka nilai area dengan normal angle di bawah 45 derajat itu ya. Itu tidak akan dispesifikkan lebih rapat gitu ya. Jadi baru kalau 45 ke atas dia akan dibuat lebih rapat seperti bagian sini ya. Di bagian lekukan sini ini kan normal angle-nya lebih dari 45 derajat ya. Makanya di sini lebih rapat. Sementara untuk sudut normal angle yang dia di bawah 45 derajat seperti di sini misalkan ya, itu tidak akan dibuat menjadi lebih rapat. Berbeda kalau kita masukkan normal angle-nya tadi 20 ya. Di sini akan terlihat masih cukup rapat ya. Karena kita set nilai minimumnya di sini adalah 20. Oke, di sini default-nya 18, kita biarkan saja. Create surface mesh. Di sini Fluent akan membuat mesh di permukaan ya. Mirip seperti ketika kita kemarin membuat di ANSYS meshing ya. Ketika saya tunjukkan preview ya, preview itu sebetulnya adalah surface mesh ya. Nah, inilah surface mesh-nya. Kemudian kita masuk ke describe geometrinya. Kalau kita mau lihat bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, ini masih bentuk surface mesh ya. Belum berbentuk volume meshing ya. Jadi hanya bagian permukaannya saja yang di mesh ya. Sementara untuk volumenya belum ya. Selanjutnya kita masuk describe geometri di sini. Yang pertama geometry type. Opsi defaultnya di sini geometry consists of only solid region, yang mana ini tidak sesuai ya dengan apa yang mau kita lakukan. Yang kedua geometry consists of only fluid region with no fit. Ya. Kita pilih yang kedua ya. Karena di sini kita akan memodelkan perpindahan panas gitu ya antara dua fluida. Jadi semuanya adalah domain atau region fluida gitu ya, tanpa void.
Sementara yang ketiga, ini adalah terdiri dari fluid dan solid ya, di mana kita di sini tidak memasukkan domain solidnya ya, jadi kita hanya membuat model fluidnya saja tadinya. Jadi pilih yang kedua. Kemudian yang selanjutnya change all fluid boundary types from wall to internal. Maksudnya fluid boundary itu seperti tadi ya, pipa ya, tubes-nya tadi itu kan antara shell dan tubes itu kan saling berhimpit, saling overlap ya. Defaultnya tadi saya beri nama wall ya. Nah di sini apakah mau diganti dari jenis wall ke internal? Kita pilih tidak ya, kita pilih no. Kalau kita pilih internal nanti dia fluidanya bisa nembus ya, dari shell bisa nembus ke fluida, yang mana itu kan tidak terjadi ya di Exchanger ya. Kemudian do you need apply share topology? Oke saja, ini agar nanti mesh yang kita buat dia konformal ya. Oke, apply share topology. Ditunggu ya, memang agak lama. Oke, sudah selesai share topologinya. Kemudian selanjutnya adalah update boundary. Apakah kita mau mengganti jenis boundary yang sudah kita buat tadi? Di sini oke, di sini inlet shell jenisnya velocity inlet, oke ya. Inlet tubes velocity inlet, oke. Outlet shell pressure, outlet tube pressure, oke. Selanjutnya adalah wall semua, oke, sudah betul. Kita update. Kemudian bagian regionnya, shell itu fluid, tube itu fluid ya, oke ya. Kita update region. Kemudian add boundary layers. Boundary layers itu seperti inflation ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya inflation ya. Inflation itu adalah perlakuan di dekat dinding ya. Jadi di dekat dinding itu mau kita buat layer-layer berlapis-lapis ya. Ini sama ya. Seperti ini kurang lebihnya. Ini kita buat default saja gitu ya. Oke, kita add boundary layers. Oke, terakhir adalah create volume mesh ya. Di sini kita mau buat, kalau tetrahedral itu berarti dia segi 4 ya, segi 4 itu berarti seperti piramid ya. Piramid itu kan sisinya ada 4 ya. Kemudian hexagon itu yang bentuk seperti kubus ya, sisi 6. Sementara polyhedra itu adalah bentuk bangun ruang yang sisinya banyak ya, lebih dari 6, itu disebut sebagai polyhedra. Polyhexagon adalah gabungan antara polyhedra dan hexa ya. Kita pilih yang polyhexagon. Kita akan coba lihat bagaimana kalau misalkan kita meshing menggunakan polyhedra. Oke, create volume mesh. Jadi nanti hasil meshingnya itu adalah ada dua jenis bentuk elemen ya. Yang satu bentuk hexa ya, yang kedua adalah bentuk poly. Ini ditunggu saja, agak lama ya kalau kalian sedang mencoba membuat juga. Kalian juga bisa lihat di bagian konsolnya ya di sini ya.
Oke, nampaknya sudah selesai ya. Ya, di sini ada statistiknya ya. Yang pertama bagian region cubes ya atau domain cubes di sini sel dengan nilai kualitas di atas 0,9 0 ya. Dalam artian hasil matchingnya sudah bagus. Maksimum quality selnya di sini adalah 0,799 atau 0,8 ya. Kemudian jumlah selnya atau jumlah elemennya di sini adalah 405.000. Kemudian bagian shell maksimum quality-nya hampir sama ya, 0,79 juga. Jumlah sel count-nya atau jumlah elemennya adalah 756. Jadi memang banyak ya. Overall-nya di sini totalnya adalah 1.162.293 ya. Nah, ini adalah hasil matching volumenya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil matching menggunakan fluent matching ya. Oh ya, tadi boundary yang kita buat itu yang ini ya maksudnya ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, di dekat dinding wall, ini kan ada 3 lapis ya. Ini adalah boundary yang kita buat tadi ya. Kita kan set tadi di bagian boundary layer, itu ada 3 ya nanti. Number of layer ada 3. Sehingga di sini hasilnya yang terlihat ada 3 layer ya. Kalau kita set lebih banyak, nanti akan lebih banyak juga layernya ya. Namun hasil dari total matchingnya ya, total elemennya juga akan banyak juga ya. Oke, saya rasa untuk contoh ini sudah cukup ya. Oke, kita lihat bagian yang lain. Jadi kalau kita perhatikan ini bagian pipanya ya, yang ungu ini bagian pipa ya, atau bagian domain tube-nya ya. Sementara yang biru ini adalah bagian shell-nya, domain shell-nya. Nah, ini yang hex core ya, hex core. Sementara yang poly itu yang ini ya, bentuknya poly ya, polyhedra ya. Ini yang hexahedra ya, terbentuk tulus. Oke, kita kembali ke workbench. Di sini sudah tanda centang hijau, berarti matchingnya sudah terbaca. Kita close saja. Oke, sekarang kita masuk ke setup Fluent. Start. Oke, masih proses ya, biarkan saja, tidak perlu diotak-atik. Oke, kita lihat di bagian belum ya. Oke, ini sudah ya, operating zone map ID dan sudah semuanya. Oke, ini adalah tadi hasil matchingnya ya. Kemudian bagian general list ini kita aktifkan gravity-nya.
Jadi ingat ya, ke arah atas itu ke arah sumbu Y positif ya, berarti nilai gravitasinya adalah minus 9,81 ya, karena arah graviti itu ke arah bawah ya. Oke ya. Selanjutnya bagian model di sini. Nah, karena alirannya sudah tidak laminar ya, maka model viskosnya kita gunakan model turbulen. Nah, model turbulen seperti yang sudah kalian pelajari ya di sebelumnya ya, itu kan ada banyak ya. Defaultnya di sini dipilihkan K omega ya. Biasanya yang banyak digunakan ada dua model ya, K epsilon sama K omega. K omega itu biasanya lumrah digunakan ya, atau lazim digunakan untuk pemodelan aliran internal, sementara kalau K epsilon itu biasanya untuk aliran eksternal yang di sana ada boundary separation ya. Oke, di sini kita oke saja ya. Kita menggunakan model K omega SST ya. SST itu shear stress transport. Oke saja. Kemudian yang harus kita aktifkan selanjutnya adalah energi ya. Karena sel encup itu ada proses heat transfernya, kita aktifkan di sini untuk model energinya. Selanjutnya material, defaultnya di sini kan udara ya, berarti kita tambahkan air dan juga uap ya. Air itu bagian bawah ini, kita copy. Coba kita lihat apakah sudah tercopy. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah vapor ya. Oke. Jadi vapor dan juga water vapor dan juga water liquidnya sudah di sini. Selanjutnya kita ke bagian cell zone ya. Bagian cell zone sudah fluid betul ya. Bagian tube itu juga oke. Oke, di sini kita set material name-nya adalah tadi tube itu kan akan dialiri air ya, berarti kita pilih water liquid. Oke. Kemudian bagian shell itu nanti fluidanya adalah water vapor ya, atau uap air. Oke ya, kemudian masuk ke bagian boundary. Inlet ada dua di sini, inlet shell dan juga inlet tube. Bagian inlet shell oke, di sini kita set saja velocity magnitude-nya itu 2 ya. Kemudian bagian thermalnya kita oke saja dulu. Kita ganti unit temperaturnya ke Celsius biar kita tidak repot-repot mengkonversi ke Kelvin. Oke, kita set misalkan uap suhu 200 misalnya, uap superheated. Kemudian bagian momentum tadi kita pilih bagian spec metodenya intensity in hydraulic diameter ya. Turbulent density-nya kita set saja 5, sementara hydraulic diameter kita sesuaikan dengan diameter inlet shell-nya ya. Inlet shell itu diameternya ketika dibuat itu adalah 0,04 ya, 0,04. Jadi 4 cm ya. Oke, kemudian bagian inlet tube-nya air kita set 1 meter aja, 1 meter ton. Hydraulic diameter bagian tubes itu 0,06 ya, atau 6 cm. Oke ya. Oh, tadi suhunya belum. Jadi ketika kita mengaktifkan dua mode ya di bagian model, itu nanti akan muncul juga ya thermal ya. Di sini berarti harus kita inputkan dua nilai boundary ya. Itu yang satu untuk momentum ya, yang satunya lagi adalah untuk thermalnya. Di sini misal kita asumsikan suhu air dinginnya ya itu masuk dengan suhu 30 derajat ya. Kenal, kemudian outlet
Bagian outlet shell kita set saja tadi gauge pressure-nya 0 ya, jadi sama dengan tekanan atmosferik. Kemudian bagian turbulensinya kita ubah tadi 0,04 ya, bagian shell. Kemudian thermalnya, backflow total temperature-nya kita set saja 30 misalnya, sama dengan suhu lingkungan, atau 35 deh. Backflow total temperature ini adalah nilai yang akan digunakan oleh Fluent ketika nanti iterasi jikalau ada aliran yang balik ya. Kan aliran itu tidak selalu lurus ya. Bisa jadi dia swirling ya. Ketika dia swirling bisa jadi dia nanti akan masuk balik lagi ke dalam domain, shell. Nah, itu Fluent perlu nilai ketika nilai temperatur ketika dia masuk lagi ya. Nah, di sini kita set 35 derajat Celcius. Oke. Kenapa kok di set 35 Pak gitu ya? Yaitu perkiraan saja ya. Kalau misalkan tadi kita asumsikan feed waternya atau air dinginnya itu 30 ya, sama dengan suhu lingkungan, ya berarti bagian selnya kurang lebihnya ya lebih panas gitu ya, masih lebih panas daripada suhu lingkungan ya. Karena nggak mungkin suhu outlet selnya itu sama dengan suhu lingkungan ya ketika si fluida dinginnya masuk ya. Pasti dia lebih tinggi. Kemudian bagian tube kita set tadi 0,06 ya. Gauge pressure-nya 0, jadi sama seperti tekanan outlet shell tadi ya. Temperaturnya kita set 35. Kita samakan saja backflow temperature-nya. Kemudian bagian wall kita biarkan saja ya, biarkan saja default. Sebetulnya bagian wall ini juga bisa kita inputkan kalau misalkan di situ ada proses pemanasan di salah satu dindingnya ya. Di sini saya tunjukkan ya. Nah, kalau misalkan ada pemanasan, di sini kita bisa masukkan nilai boundary-nya di bagian thermal ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. Ada 5 boundary. Yang pertama heat flux ya. Kalau misalkan diketahui berapa flux kalornya ya. Kemudian temperatur kalau diketahui, suhunya, konveksi, radiasi, mix ya. Sistem coupling ini berdasarkan coupling dengan fluida di sampingnya ya. Di sini kita gunakan saja defaultnya ya, yaitu adiabatis ya. Heat flux-nya sama dengan 0. Oke saja. Jadi untuk jenis wall yang lain kita biarkan saja. Kemudian bagian metode di sini defaultnya couple ya. Oke, it's okay, no problem. Couple di sini. Kemudian kita coba aktifkan high order time relaxation-nya karena model yang kita buat sudah agak kompleks ya. Jadi kita aktifkan all variable 0,25. Oke. Kontrol kita biarkan saja default seperti ini. Kemudian report definition biarkan saja ya. Kemudian report plot kita coba pengen lihat selama iterasi perubahan dari suhu inlet suhu outlet cell dan juga suhu outlet dari tube misalkan ya. Kita buat di sini ya. Misalkan di sini report plot temperature outlet. Karena kita belum buat report definition tadi ya, kita buat saja baru surface report area weighted average. Temperature outlet, namanya sembarang saja sebetulnya, bebas. Kita bikin per surface, kita mau temperatur di mana, di outlet ya. Create report plot. Oke. Ini kita add ya. Oke. Kemudian kita initialize di konsol.
Oke, ini sudah mulai agak lama ya ketika inisialisasi karena memang jumlah elemen meshingnya banyak ya, 1 juta lebih ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan tidak sampai 1 juta ya. Terakhir itu kayaknya ratusan ribu saja ya, kalau tidak salah. Yang band pipe ya, yang 3D band pipe. Oke, sudah selesai inisialisasinya. Pada bagian calculation activities di sini untuk mewanti-wanti ya, untuk antisipasi ya. Kalau misalkan nanti hasilnya itu divergent misalkan ya, kita simpan saja. Tapi tidak semua iterasi ya. Di sini saya set misalkan tiap iterasi ke 100 ya. Jadi kelipatan 100 nanti akan disimpan hasil perhitungannya ya. Jadi untuk iterasi ke 100, ke 200, ke 300 itu nanti akan disimpan. Sementara kalau 90, 80 itu nggak disimpan ya. Kita oke saja. Kemudian tinggal kita run calculation. Di sini number of iteration-nya coba saya set 1000. Jangan lupa sebelum running kita simpan dulu. Proses savingnya juga lebih lama ya. Karena itu tadi ya, datanya sudah lebih banyak ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu ketika kita melakukan meshing itu biasanya kita lakukan yang namanya uji independency grid ya, atau grid independence test ya. Agar apa ya tadi, agar jumlah meshingnya itu tidak terlampau banyak, namun tidak mengurangi akurasi dari simulasinya itu sendiri. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita calculate ya. Nah, ini terlihat ya, estimasi waktunya 5 jam, sekitar 5 jam. Ini akan sangat lama ya. Jadi ketika kita menambah jumlah mesh ya, otomatis proses simulasinya juga akan menjadi lebih lama ya. Karena si komputernya itu nanti akan menangani banyak data ya dari setiap elemen ya. Jadi kalau misalkan jumlah meshnya bertambah 2 kali lipat, maka
perkiraannya ya waktu simulasinya juga akan bertambah 2 kali lipat ya. Jadi bisa jadi nanti kalau jumlah match-nya jadi 2 jutaan gitu ya, proses simulasinya akan menjadi 10 jam gitu ya. 1 juta menjadi menjadi 15 jam dan seterusnya. Ini baru steady ya, belum kalau transient. Kalau transient itu akan lebih lama lagi ya. Itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya untuk menyelesaikan satu case gitu ya. Nah, tadi saya juga plot ya di sini suhu dari outletnya. Nah, di sini sudah terlihat ya suhu outletnya ya. Yang hitam itu outlet dari shell, sementara yang merah itu adalah outlet dari tube ya. Jangan report plot. Oh, ini sama ya. Tadi saya redundan ngekliknya berarti ya. Oke, ini akan sangat lama ketika kita tunggu ya. Jadi saya akan stop, saya akan tunjukkan simulasi yang sudah selesai ya. Oke, bagian sini kita update saja, saya close. Oke, saya akan tunjukkan yang sudah selesai di sini. Kalau kalian lihat di sini sebetulnya sekilas sudah ada ya case dari yang dikerjakan. 3D ini artinya adalah 3 dimensi ya, berarti geometrinya adalah 3D, 3 dimensi. PBNS ini adalah jadi solvernya ya. Ini solver yang kita pilih, berarti PBNS ini pressure base ya, pressure base Navier-Stokes ya di sini. Kita pilih pressure base. SSTKW ini adalah model viscous ya, model viscous yang kita pilih. Berarti tadi kan kita pilih K omega ya, K omega SST ya. Oke, ini sudah ya. Ini sudah ya. Oke, sudah. Kita coba, kalau tidak salah ini sudah dikalkulit sebanyak 1000 iterasi. Coba kita cek dulu. Oh iya, sudah 1000 iterasi. Kita stop aja.
Oke, jadi di sini adalah contoh kasus di mana dia tidak mencapai nilai residual yang diharapkan. Residual yang diharapkan itu berapa, Pak? Residual yang diharapkan itu kalau kita lihat di sini ya, bagian monitor, converger kriteriannya itu adalah 0,001 ya, atau 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa flow parameter seperti continuity ya, untuk menghitung mass flux, kemudian K ya, nilai K, kemudian ya sebetulnya hampir semua ya, kecuali M2 energi ya. Ini belum mencapai nilai 10 pangkat min 3 ya. Namun karena di sini sudah menunjukkan nilai yang stagnan ya. Kalau kita lihat di sini kan cenderung datar udah ya. Maka kita bisa cukupkan simulasinya. Ya. Meskipun dia belum mencapai nilai residual yang kita targetkan yaitu 10 pangkat min 3 ya. Oleh karena itu simulasinya itu berhenti persis di nilai 1000 tadi ya, di iterasi ke 1000 dia berhenti ya. Nah, untuk memverifikasi apakah ini sudah cukup baik, kita bisa lihat dari report mass flux-nya ya. Nah, di sini kita coba lihat inlet, outlet, dan bagian inlet cell dan juga inlet, outlet cell maupun cup ya. Kita lihat di sini. Pastikan nilainya itu sudah sangat kecil ya. Kalau tidak nol, pastikan dia sudah sangat kecil ya. Dalam artian dia sudah memenuhi konservasi massa ya. Sudah memenuhi kontinuitas ya. Sehingga kita bisa verify dia memenuhi continuity ya, hukum kontinuitas. Jadi sudah kita bisa cukupkan gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk ini tadi bagian cup kalau nggak salah ya. Ini inlet cup, ini outlet cup. Kemudian ini inlet. Oh kembali ya. Ini bagian shell ya, inlet shell, ini outlet shell, ini inlet cup, ini outlet cup ya. Nggak jauh banyak berbeda ya. Oke kan saja. Oh, ini nggak muncul tadi ya karena sudah di stop. Kita akan lihat nanti di hasil resultnya ya. Stop. Masih loading juga ya, masih agak lama ya. Oke, sudah terbuka. Saya nonaktifkan dulu.
ini wireframe-nya ya. Ini tadi pembatas di bagian header ya. Ini inlet shell, ini outlet shell, kemudian ini inlet tube, ini outlet tube, ini pembatas di bagian header tadi, ini adalah baffle-nya. Oke, kita coba lihat geometrinya ya, surface-nya. Ini outlet, shell gitu, kemudian shell, ini bagian tube semua sepertinya. So, ini bagian tube-nya, outlet, wall tube shell, sama aja. Oke, jadi ini adalah geometri yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan misalkan yang pertama streamline ya. Streamline, coba tambah streamline. Mulai dari inlet shell, coba ya. Inlet shell. Tuh. Oke. Kurang banyak ya. Sedikit saja ya. Oke. Kemudian kita tambahkan streamline bagian yang tube ya. Kita start from tube, inlet tube di sini, bagian atau mungkin equal space, tapi ini banyakin aja. Malah jadi lama ya. Nah, makin banyak jumlah sampling point-nya juga memang makin lama ya, karena ini proses datanya juga makin banyak. Oke, ya, kalau 1000 baru kelihatan ya. Coba yang bagian shell tadi juga saya perbanyak space 1000 gitu ya. Oke, udah ya. Udah di sini. Oke, jadi saya nonaktifkan dulu. Ini adalah streamline di bagian shell ya. Kalau kita lihat di sini alirannya memang acak adut ya, nggak teratur ya. Memang tujuannya seperti itu ya, makanya dikasih baffle di sini ya. Kasih baffle sebagai penghalang dan juga sebagai turbulator ya, agar dia menjadi turbulen alirannya. Kenapa kok dibuat turbulen ya? Di perbedaan panas sudah diajarin ya. Karena aliran turbulen itu memiliki nilai koefisien konveksi yang lebih besar dibandingkan dengan aliran laminar. Nah, harapannya di sini memang dia bisa mempertukarkan kalor lebih banyak ya. Agar nilai efektivitas nya tinggi ya, besar. Kemudian yang bagian cup yang ini ya. Bagian cup. Nah, ini dibuat nabrak nih, dibuat acak adut duluan ya, ketika dia menabrak pembatas di bagian headernya. Oke, kemudian ini adalah streamline-nya. Kemudian kita coba lihat kontur, di sini sudah ada kontur ya. Ini adalah kontur dari temperatur ya. Kontur dari temperatur.
Masih ingat ya cara buat kontur ya? Yang pertama kalian buat plan-nya dulu ya. Di sini ada plan 1, sudah saya buat sebelumnya ya. Saya tunjukkan aja lagi mungkin ya. Buat plan. Nah, kita ingin melihat dari sisi mana ya? Kita mau lihat di sini dari sisi bidang YZ. Jadi kita pilih di sini bidang YZ plan. Di sama dengan 0, kita apply. Kemudian dari situ kita insert kontur. Misalkan kontur velocity, misalkan ya. Jumlah konturnya 50 misalkan. Ini adalah kontur velocity-nya. Plan 2-nya kita hide ya, agar warnanya tidak nabrak, tidak bentrok. Ini adalah nilai global tertingginya tadi 6,6 meter per sekon. Kita coba ganti ke lokal. Paling tingginya di sini 6,57 ya. Sorry, 6,7 di sini. Kita lihat. Jadi ini adalah kontur velocity di bidang YZ ya. Kita bisa hide dulu. Atau kita aktifkan check clip plan. Oh, terpotong kayaknya. Oke. Ini adalah kontur di bidang YZ ya. Misalkan kita pengen lihat kontur di sini misalkan ya di bidang XY, maka kita buat bidang XY dulu ya. Plan 3 XY plan di Z. Dia pas di inlet shell itu posisinya berapa? Ini misal, ya pas ya. Kebetulan dia pas di apa namanya di inlet shell. Kita insert kontur 3. Misalnya kita mau lihat pressure-nya, oke, pressure dulu. Oke. Oke, kita nonaktifkan dulu yang lain. Untuk 2 kita nonaktifkan, kemudian clip plan-nya kita masuk. Ini adalah kontur dari apa namanya pressure ya. Ini juga kita nonaktifkan dulu coba ya. Wireframe-nya kita nonaktifkan juga. Nah, oke, seperti ini. Ini bagian mana ya? Ini bagian depan ya. Nah, kita matikan aja semuanya dulu ya. Oke, ini adalah kontur pressure ya. Kontur pressure dari tampak bidang XY ya. Kemudian kalau kita mau lihat distribusi suhunya, kita tinggal ganti aja ke temperatur. Inilah distribusi suhunya kalau kita lihat di bidang XY ya. Ya, masuk dia masih panas ya. Kita baru masuk dia masih panas. Barulah dia kemudian mulai dingin ya ketika dia bertabrakan dengan bagian tubes ya, fluid dari tube. Nah, ini adalah tube-nya. Yang warna biru ini adalah tube-nya. Suhunya tadi kita set berapa ketika masuk? 30 derajat Celcius. Oke ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk pemodelan heat exchanger ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sejauh ini? Sudah ada? Aman ya? Jadi itu ya.
Nah, kita dapat perpotongan antara dua bidang ya. Nah, ini lebih bagus ya. Bending line-nya itu sebetulnya bisa kita hide. Contour line bisa kita hide seperti ini. Line-nya kita lebih bagus ya representasinya. Kalau kita misalkan pengen lihat distribusi suhu di sepanjang satu cube gimana Pak? Ya kita buat garis ya. Seperti contoh yang sudah saya pernah berikan ya di pertemuan sebelumnya. Kita bisa plot di situ sepanjang cube itu perubahan suhunya berapa. Coba kita di sini misal mau tahu distribusi suhu di cube yang paling tengah misalkan ya, cube paling tengah yang ini. Berarti kita buat garis di sepanjang cube ini ya. Coba kita buat di sini, kita buat line 1, poin dari 0, 0, 0, oke. Kemudian 0, 0, 0,5 line. Oke, ini sepanjang garis, sepanjang cube maksudnya ya. Kemudian kita bisa plot di sini. Kita buat chart X, Y line atau scatter dulu ya. Kita buat scatter, lokasinya di line 1. X-nya itu adalah, nah karena tadi sepanjang sumbu Z ya, berarti kita jadikan di sini X-aksisnya itu adalah Z, Y-aksisnya adalah temperatur. Apply. Kita lihat di chart. Nah, ini adalah perubahan suhunya ya di sepanjang cube yang di bagian tengah. XY display sampelnya. Nah, ini adalah distribusi suhu ya di sepanjang cube center tadi ya, cube bagian tengah. Kalau kita mau plot kecepatan bisa juga ya, tinggal kita ganti saja. Bagian Y-aksisnya ya, misalkan pressure. Ini tekanannya ya. Tekanannya ya semakin turun, betul ya, semakin turun. Kemudian velocity-nya. Ini velocity-nya ya. Kemudian ya banyak ya yang bisa kalian lakukan ya dengan data-data yang sudah didapatkan ya. Kemudian untuk menggunakan table misalkan ya, kita masukkan table. Misalkan di sini kita mau dapat nilai temperatur outlet shell. Kita bisa gunakan seperti di Excel ya. Jadi temperatur di shell itu kita gunakan function di sini simply post area average. Area average dari apa? Variabelnya kita masukkan area average dari temperatur. Posisinya di mana? Posisinya ada di outlet cell. Gitu ya. Oke. Jadi suhunya rata-ratanya segini ya. Kemudian suhu di outlet cube berapa? Kita bisa juga cari menggunakan rumus yang sama ya. Tinggal kita copy saja rumusnya, paste di sini, tinggal kita ganti saja lokasinya. Kita ganti di outlet cube ya, outlet cube. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T-nya kita bisa hitung.
delta T outlet berarti sama dengan ini. Oh, nggak bisa langsung rupanya ya. Ini nggak kayak di Excel persis ya. Ya, nggak bisa langsung kita pilih. Berarti kita pakai rumusnya saja. Area average. Ini dikurangi, bisa nggak ya? Saya belum pernah nyoba juga. Untuk langsung mengurangkan di dalam dalam tabel ini ya. Biasanya di copy dulu ke Excel ya, biar lebih mudah. Oh, ternyata bisa ya. Ini adalah selisihnya ya, atau delta T outletnya. Kalau mau nyari delta T pressure ya sama caranya seperti itu juga ya. Oke, itu saja mungkin materi kita hari ini tentang pemodelan perpindahan panas di sel and tube heat exchanger. Inilah pertemuan terakhir. Nanti UASnya saya nggak bikin soal ya. Jadi UASnya nanti kalian bikin model CFD. Nanti temanya saya pikirkan dulu ya. Oke, itu dulu ya untuk materi kita hari ini. Saya cukupkan, kalau tidak pertanyaan ya. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.